Beberapa lukisan sangat terkenal dan mendunia, termasuk lukisan Mona Lisa, gambaran seorang perempuan yang sedang tersenyum dan berpenampilan sederhana. 6 fakta lukisan Mona Lisa. Kepo sejarah. Senyum Mona Lisa bukan disebut sebagai senyum riang atau senyum menggoda, tetapi lebih banyak disebut sebagai senyum yang misterius. Akhirnya bermunculanlah penafsiran-penafsiran tentang senyumnya. Antara lain dikatakan bahwa Mona Lisa memiliki senyum yang seperti itu karena dia tidak memiliki gigi yang utuh, atau senyuman itu muncul karena dia memiliki penyakit yang berkaitan dengan kelenjar di leher. Dan beberapa ilmuwan membahas senyum Mona Lisa dari sisi emosinya. Berapa persen kebahagiaannya dan berapa persen unsur-unsur lainnya. Maka ditemukanlah 83% kebahagiaan, 9% kekejian, 2% kemarahan, dan 6% rasa takut. Dilihat dari teknisnya, lukisan Mona Lisa memiliki ilusi optik, sehingga senyuman Mona Lisa terlihat berbeda-beda tergantung dari sudut pandang orang yang melihatnya. Ada pula yang mengatakan bahwa adanya ketidaksesuaian antara pancaran sinar matanya yang ramah dengan senyumannya yang bisa disebut tidak tersenyum, sehingga orang bebas untuk menafsirkan apakah Mona Lisa sedang tersenyum atau tidak. Dikabarkan pula senyuman ini membuat banyak pria frustasi dan akhirnya bunuh diri. Seniman biasanya lebih menonjolkan teknik pembuatan dalam setiap hasil karyanya. Semakin orang terperangah dengan teknisnya, maka itu sudah sangat-sangat keren, sensasional. Begitupun teknik pembuatan lukisan Mona Lisa ini. Dibuat dengan ukuran 77 x 53 cm, dibuat di atas kayu poplar. Kayu ini sifatnya friendly, mudah untuk dipotong dan sangat cocok untuk dibentuk, digunakan atau dipakai menjadi furniture. Pori-porinya kecil sehingga cat bisa menempel dengan baik di situ. Apalagi kalau catnya lebih ditebalkan, maka akan lebih keluar warnanya. Lukisan Mona Lisa ini menggunakan cat minyak. Teknik pembuatannya disebut dengan sfumato, dan ini diciptakan sendiri oleh pelukisnya, yaitu Maestro Leonardo da Vinci. Jadi gambar yang tercipta itu berasal dari lapisan-lapisan warna, jadi tidak ada outline, dan gradasi warnanya atau perpindahan warna-warna dari lapisan-lapisan warna tersebut tidak terlihat karena sangat halus. Kemungkinan pemesannya adalah sepasang suami istri, yaitu seorang saudagar kaya di Florence, Italia. Nah, kebetulan pada tahun-tahun pembuatan lukisan Mona Lisa itu, Leonardo da Vinci bertempat tinggal di Italia sekitar tahun 1503 sampai 1517. Nah, lukisan Mona Lisa ini juga disebut lukisan Gioconda, nama feminin dari Giocondo, yaitu nama pasangan suami istri tersebut. Suaminya bernama Francesco Giocondo dan istrinya Lisa Giocondo. Nama aslinya Lisa Gherardini. Nah, berdasarkan hal tersebut penelusuran dimulai. Jadi berdasarkan tempat, tahun, dan nama itu akhirnya merujuk pada pasangan suami istri tersebut. Dan jadi kemungkinan Mona Lisa adalah Lisa Gherardini, yaitu istri dari saudagar kaya Francisco del Giocondo. Tapi anehnya kalau misalkan ini pesanan, kenapa hasilnya tidak ditaruh di rumahnya Francisco? Itu mungkin saja karena proses penyelesaian lukisan ini sangat lama. Jadi Leonardo da Vinci keburu pindah ke Prancis. Nah, di Prancis tahun 1519 Leonardo da Vinci wafat. Akhirnya lukisan tersebut diambil oleh pemerintahan Prancis. Atau bisa juga pasangan suami istri ini tidak memesan, tapi Leonardo da Vinci terinspirasi, kagum oleh kecantikan Mona Lisa, kecantikan Lisa, maka terinspirasi untuk menggambar potret dirinya. Makanya dia tidak terburu-buru untuk mengerjakannya.
Barangkali. Kenapa mahal? Karena yang melukisnya Leonardo da Vinci, seorang maestro yang hasil karyanya sangat luar biasa, pelukis terbaik sepanjang sejarah. Skillnya tidak hanya melukis tapi juga banyak yang lainnya, punya penemuan-penemuan lain di luar bidang seni. Dan lukisan-lukisan hasil karya Leonardo selalu mahal karena setiap lukisan dari Leonardo selalu memiliki keunikan tersendiri. Juga memiliki inovasi-inovasi teknologi yang mungkin tidak sempat terblow up karena media-medianya belum mampu untuk memenuhi konsep-konsep teknologinya tersebut. Data terakhir tahun 2022, lukisan Mona Lisa ditaksir seharga 13 triliunan. Lukisan Mona Lisa ini unik karena Leonardo da Vinci membuat lukisan potret diri yang berbeda dengan tren yang ada pada saat itu. Mona Lisa tampil dengan 3/4 badan dan menonjolkan kesederhanaan, berbanding terbalik dengan tren saat itu yang dilakukan oleh pelukis-pelukis lain dengan menggambar potret diri secara full body dan menonjolkan keglamoran. Lukisan Mona Lisa memang fenomenal. Selain dikagumi, Mona Lisa ini juga pernah dicuri dan ada upaya-upaya untuk menghancurkannya. Entah apa penyebabnya, mungkin karena faktor ekonomi, adanya persaingan, ataupun histeria. Tapi yang pasti, peristiwa-peristiwa tersebut membuat Mona Lisa semakin fenomenal. Karena lukisan ini sudah menjadi warisan budaya Prancis. Pada tahun 1517, Raja Prancis François pertama meminta Leonardo da Vinci yang semula berada di Italia untuk pindah ke Prancis untuk sebuah pekerjaan yang dilakukan di pemerintahan Prancis. Pada saat itu, Leonardo da Vinci masih dalam proses penyelesaian lukisan Mona Lisa tersebut. Tahun 1519, Leonardo da Vinci wafat, jadi lukisan Mona Lisa tersebut belum sempurna penyelesaiannya. Akhirnya diambil oleh pemerintahan Prancis dan diletakkan di Museum Louvre. Karena adanya usaha pencurian dan pengerusakan, maka lukisan ini diberi lapisan dinding kaca anti peluru. Pembuatan awal lukisan Mona Lisa itu sekitar tahun 1503. Nah, data menyebutkan bahwa pengerjaan lukisan Mona Lisa itu selama 4 tahun. Tetapi fakta sejarah mengatakan bahwa pada tahun 1517 saat Leonardo da Vinci pindah ke Prancis, pengerjaan lukisan ini belum selesai. Dan ketika Leonardo wafat tahun 1519, terdeteksi bahwa lukisan ini belum sempurna penyelesaiannya. Maka pembuatan lukisan Mona Lisa ini memang memakan waktu yang lama. Mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk faktor usia dan awal-awal munculnya penyakit yang kemudian membuatnya lumpuh pada tangan kanannya sampai akhirnya wafat pada tahun 1519. Kepo Jahat.